uh, untuk ada di rumah, seluruh simpatisan dan pendukung serta relawan kemenangan perjuangan terhadap perjuangan kita, terlebih di dalam menjelang dan membuka kampanye perdana yang akan dilaksanakan. Ini beberapa hal yang perlu saya akan sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, kampanye yang akan kita gelar sesuai dengan perizinan dari Polda Nusa Tenggara Timur. Kita telah mendapatkan izin kampanye perdana khusus saya selaku caleg dari PSI mendapatkan jatah kampanye terbuka di tanggal 2 Januari dan lokasinya di belakang Dutalia dan dihandle langsung oleh Bapak Oktosari, koordinator Kelapa Lima yang akan menghandle kita. Dan sambil menunggu jadwal ini, kita akan merencanakan jadwal-jadwal tatap muka terbatas dan juga jadwal kampanye online yang kita lakukan di berbagai media, baik itu TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya akan kita lakukan. Saya mengajak kita semua bahwa perjuangan kita ini 5 tahun sekali. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena 5 tahun sekali kita berjuang untuk memastikan kapasitas dan memastikan tujuan dari perjuangan kita ini. Untuk itu saya mengajak semua para pendukung Bapak Ibu, pendukung relawan yang ada di mana saja di 6 kecamatan, mari kita bergandengan tangan. Bagi teman-teman yang punya titik, saat ini kita sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa, sehingga bagi yang punya titik, kita akan segera turun mengkonfirmasi kembali kepada saya, dan saya kirimkan kepada koordinator-koordinator masing-masing, dan kita jadwalkan kita turun baik dalam masa persiapan Natal dan Tahun Baru maupun setelah pasca Natal dan Tahun Baru. Ada beberapa program-program terkait yang kita bawa, program strategis ini. Program ini bukan sekedar kita sama seperti caleg-caleg yang lain yang membujuk masyarakat, jika kita terpilih nanti kita akan buat. Tetapi justru sebaliknya, kita terbalik dari pernyataan-pernyataan itu. Kita justru punya konsep dan skema yang berbeda. Perbedaan yang menonjol adalah program yang kita jalani adalah program yang sedang kita lakukan. Pertama, pendidikan dan pelatihan. Kursus, ada berbagai jenis kursus gratis yang kita persiapkan dan yang sedang berjalan. Yang kedua, pendidikan dasar dan menengah, mulai dari PAUD, TK, yang SD, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Lalu di dalamnya terintegrasi dengan program Indonesia Pintar. Program beasiswa Indonesia Pintar, SD setara paket A setara SD, beasiswanya sama dengan di formal juga dapat, dan beasiswa program Indonesia Pintar paket B setara SMP, beasiswa program Indonesia Pintar paket C setara SMA, dan juga beasiswa KIP kuliah dan prakerja. Ada 2 skema prakerja
prakerja lokal dan prakerja nasional. Prakerja lokal adalah prakerja yang saya rintis sendiri, dan prakerja nasional adalah prakerja pemerintah yang saat ini kita sedang membuka pendaftaran. Lalu program rintis usaha, rintis wirausaha yang sudah memasuki tahun kedua yang saya sudah lakukan. Kita melakukan pelatihan manajemen kewirausahaan, lalu langsung kita menciptakan lapangan kerja bagi generasi mudi yang masih sulit mencari pekerjaan. Dan ini skema-skema yang kita bangun bukan hanya retorika atau bukan hanya kata-kata, tetapi realita bahwa kita sedang berjalan. Untuk itu saya ajak teman-teman sekalian, para relawan, simpatisan, menyebarkan video saya ini seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Kupang maupun di luar Kota Kupang. Jangan sampai program ini kita sia-siakan. Saya harap supaya mendukung program ini untuk program ini bisa berjalan dengan baik dan program ini bisa dapat terlaksana dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Kupang dan juga masyarakat di luar Kota Kupang yang mereka bisa akses. Saat ini kita membuktikan bahwa hampir 8.000 lebih lulusan yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan hambatan ekonomi, kesulitan pendidikan, kita telah membantu dan meluluskan mereka, dan mereka sudah terserap di seluruh sektor dunia usaha dan dunia industri. Dan ada sekitar 8.000 orang yang kita membantu pemerintah menekan angka pengangguran, angka kemiskinan. Dan juga ada kurang lebih 10.000 anak-anak Kota Kupang yang kita bantu dari sisi beasiswa program Indonesia Pintar yang sudah terserap mendapatkan kartu KIP beasiswa kartu Indonesia Pintar. Dan juga di Kabupaten Kupang juga kita sudah bantu sekitar 5.000 yang kita sudah bantu untuk mendapatkan beasiswa. Layanan-layanan ini bukan nanti dulu, tapi sedang berjalan. Sehingga jika masyarakat yang membutuhkan datang untuk kita bantu, kita mengakses. Kita membawa masyarakat menemukan jati diri, menemukan harapan, menemukan titik harapan, mimpi mereka yang saat ini belum ditemukan. Dan di tempat inilah di mana saya sedang memimpin dan mengendalikan roda kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Masyarakat yang berpengharapan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sulit untuk mendapatkan pendidikan, sulit untuk mendapatkan beasiswa. Dan di tempat inilah yang saya sudah lakukan. Dari sejak 2015, program-program keberpihakan kepada anak bangsa, kita lakukan sampai hari ini. Dan penyelenggaraan membantu masyarakat yang tidak sekolah bisa sekolah, itu sudah 15 tahun. Untuk itu menyebarkan informasi ini bila perlu bisa dimuat di dalam TikTok sehingga masyarakat-masyarakat bisa memanfaatkan program-program kita. Nah, ini yang perlu kita berjuang bersama, mengawal bersama. Kita bisa lakukan walaupun kita tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi ketika masyarakat percayakan kepada kita, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan hak kebijakan, hak menetapkan, atau hak bisa mengambil kebijakan, kewenangan yang ada pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak ke masyarakat, kita akan berbuat lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Masyarakat juga berkomitmen untuk kita bantu jika masyarakat memberikan kita kesempatan yang seluas-luasnya. Ada beberapa minggu yang lalu saya ada di Jakarta, saya memperjuangkan tentang hak-hak guru, kesetaraan guru, dan kuota penyaluran beasiswa Indonesia Pintar, kuota penyaluran kartu KIP kuliah, bidik misi dan sebagainya. Karena NTT itu dipandang sebagai provinsi yang miskin, provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Namun mengapa kuota KIP kuliah dibatasi? Mengapa kuota program Indonesia Pintar dibatasi? Mengapa kuota P3K dibatasi? Nah, ini skema-skema yang perlu kita perjuangkan. Juga dalam sisi transportasi, provinsi NTT menjadi provinsi kepulauan yang
menjangkau pulau-pulau itu melalui transportasi udara, salah satu alternatif yang paling mudah. Tetapi sangat disayangkan bahwa transportasi ini sangat sulit, harga mahal sekali. Biaya transportasi mahal. Bagaimana masyarakat bisa menjangkau ke sana kalau bukan diperjuangkan oleh DPR? Kalau DPR tidak memperjuangkan, DPR tidak seorang DPR yang tidak memahami realita, tekanan ekonomi, tekanan kesulitan di bawah, bagaimana dia bisa memperjuangkan? Dan kita sangat tahu benar permasalahan yang ada di bawah. Sehingga perjuangan ini mari kawal bersama. Jangan biarkan saya sendiri berjalan, tapi mari bergandengan tangan bersama dengan saya. Mari kita kawal sehingga apa yang dirindukan masyarakat ini bisa tercapai dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Ketika masyarakat menginginkan perubahan, maka harus dan kedewasaan berpolitik, kedewasaan memilih dan menggunakan hak politik dengan baik. Mari percayakan kepada kami, kepada saya selaku penyelenggara dan pengelola pendidikan program-program 7-8 program yang menjadi prioritas keberpihakan masyarakat. Saya juga bertindak sebagai direktur utama yang mengendalikan program-program ini. Bapak Mama memilih saya, Bapak Mama tidak salah pilih. Saya belum punya apa-apa, saya melakukan banyak hal. Saya bisa memanusiakan manusia. Kurang lebih dari tidak bisa sekolah, sudah lebih dari 8.000. Dari yang tidak bisa beli pakaian, bayar uang sekolah dan sebagainya, sudah lebih dari belasan ribu. Artinya saya sudah bisa menolong banyak orang, sudah mencapai 20-an ribu lebih. Sampai hari ini juga saya terus melakukan. Nah, apa yang kita cari? Bukanlah kita mencari orang-orang yang berkualitas. Untuk itu jika Bapak Mama berminat untuk merindukan suatu perubahan, mari mendukung dan bergandengan tangan dengan saya. Mari kita majukan NTT menjadi NTT provinsi yang sehat, provinsi yang sejahtera, provinsi yang cerdas, provinsi yang bisa mandiri. Ada potensi-potensi lokal yang bisa diolah untuk mensejahterakan masyarakat NTT. Mari satu hati kita membangun NTT. Salam solidaritas dan pastikan PSI menang, BPJS gratis menjadi komitmen nasional. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.